Jadi mahasiswa UINSI Syekh Nurjati, dengan ilmu meraih asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti Fitriyanti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Classroom Action Research atau PTK, penelitian tindakan kelas, serta rekan-rekan mahasiswa kelas B24 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya Abdul Malik Ibrahim untuk mempresentasikan sebuah proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Disiplin, Motivasi, dan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif di Madrasah Ibtidaiyah plus Al-Usama Japura Bakti. Proposal ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Classroom Action Research atau PTK, penelitian tindakan kelas, sekaligus sebagai bentuk refleksi dan upaya perbaikan praktek pembelajaran yang saya temui secara nyata di kelas. Melalui penelitian tindakan kelas ini, saya berupaya menawarkan solusi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterlibatan aktif peserta didik. Berikut ini adalah daftar isi dari apa yang akan saya sampaikan, yang merupakan isi dari proposal penelitian tindakan kelas yang saya susun. Baik, kita langsung saja kepada bagian yang pertama. Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Dalam konteks pembelajaran di kelas, disiplin, motivasi, dan keaktifan belajar merupakan 3 aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal yang saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah plus Al-Usama Japura Bakti, ketiga aspek tersebut belum berkembang secara optimal. Beberapa siswa masih menunjukkan kurangnya disiplin dalam mengikuti aturan kelas yang telah disepakati, motivasi belajar yang fluktuatif, serta keaktifan yang belum merata dalam proses pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya hasil belajar dan suasana kelas yang belum sepenuhnya kondusif. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif, mendorong motivasi intrinsik, serta menumbuhkan sikap disiplin melalui pengalaman belajar yang bermakna. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain rendahnya disiplin siswa dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya motivasi belajar, serta minimnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan dibatasi pada upaya peningkatan disiplin, motivasi, dan keaktifan belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran aktif. Penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas dengan subjek penelitian siswa Madrasah Ibtidaiyah plus Al-Usama Japura Bakti, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konkret tentang efektivitas strategi pembelajaran aktif dalam konteks kelas yang telah diteliti. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penelitian tindakan kelas ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian.
Rumusan masalah ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana penerapan strategi pembelajaran aktif mampu memberikan perubahan nyata terhadap proses pembelajaran di kelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah penerapan strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan disiplin belajar siswa? Kedua, apakah strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan ketiga, yang terakhir, apakah strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Usama Japura Bakti? Rumusan masalah yang telah disebutkan akan menjadi dasar dalam menentukan arah tindakan, pengumpulan data, serta evaluasi hasil penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas melalui penerapan strategi pembelajaran aktif. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga mampu membentuk sikap belajar yang positif dan berkelanjutan pada diri siswa. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan juga memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan kedisiplinan, motivasi, dan keaktifan belajar siswa, khususnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Kemudian manfaat secara praktis bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian bagi siswa, pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna karena mereka terlibat secara langsung dalam proses belajar. Sementara bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong inovasi pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Berikutnya, kajian teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam pelaksanaan tindakan. Kajian teori yang digunakan meliputi konsep strategi pembelajaran aktif, disiplin belajar, motivasi belajar, dan keaktifan belajar, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui kajian teori ini, penelitian diharapkan tidak hanya bersifat praktis tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat dalam menjelaskan hubungan antara strategi pembelajaran aktif dengan peningkatan kualitas proses belajar peserta didik. Selanjutnya, ini adalah inti yang diusung dalam penelitian tindakan kelas ini, yakni strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Dalam pembelajaran aktif, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, akan tetapi terlibat secara langsung melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing proses pembelajaran sehingga siswa terdorong untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi. Diharapkan melalui strategi ini, pembelajaran diharapkan menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna, serta mampu menumbuhkan disiplin dan motivasi belajar siswa secara alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK.
Penelitian tindakan kelas dipilih karena bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara langsung melalui tindakan atau aksi nyata seorang guru yang dilakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Melalui penelitian tindakan kelas, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti yang secara reflektif mengevaluasi proses pembelajaran, kemudian melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil tindakan yang telah dilaksanakan. Kemudian, subjek dalam penelitian ini adalah para siswa Madrasah Ibtidaiyah plus Al-Usama Japura Bakti pada kelas yang diajar oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian dalam bentuk siklus ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan perilaku belajar siswa secara berkala atau secara bertahap, sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Desain penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 4 tahapan utama. Tahap yang pertama adalah perencanaan, yaitu dengan menyusun RPP, skenario pembelajaran, serta instrumen observasi yang digunakan untuk mengamati disiplin, motivasi, dan keaktifan belajar siswa. Kemudian tahap yang kedua, yakni pelaksanaan tindakan dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kemudian tahap yang ketiga adalah observasi, yaitu kegiatan mengamati proses pembelajaran dan perilaku belajar siswa selama tindakan berlangsung. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah refleksi, yaitu menganalisis hasil tindakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran, serta merancang perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil tes formatif pada siklus pertama yang telah dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa mencapai 70. Ini berarti menandakan bahwa pemahaman siswa terhadap materi sudah mulai berkembang, namun bisa dikatakan belum optimal. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada siklus pertama masih relatif terbatas, sehingga presentasi ketuntasan belajar baru mencapai sekitar 40%. Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan pada siklus pertama belum sepenuhnya dikatakan berhasil, sehingga perlu perbaikan dan perlu penyempurnaan strategi pembelajaran pada siklus berikutnya. Setelah dilakukan perbaikan tindakan pada siklus kedua, hasil tes formatif menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 82,5 dan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat menjadi 90%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif yang telah disempurnakan pada siklus kedua mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara nyata. Baik, kita lanjut ke bagian asesmen. Asesmen dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara komprehensif. Asesmen yang digunakan meliputi asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen sikap, dan asesmen keterampilan. Asesmen formatif dilakukan pada awal dan selama proses pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui pemahaman awal serta perkembangan belajar siswa. Asesmen formatif membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah satu siklus pembelajaran telah dilaksanakan. Di samping itu,
Asesmen sikap dan keterampilan juga digunakan untuk menilai kedisiplinan, motivasi, keaktifan, kerjasama atau kekompakan, dan tanggung jawab para siswa selama pembelajaran aktif masih berlangsung, masih diterapkan. Dalam slide ini ditampilkan beberapa simulasi tabel asesmen ya, ada tabel asesmen proses, kemudian ada tabel asesmen sumatif, sikap spiritual, kemudian ada tabel asesmen sikap sosial, dan yang terakhir ada tabel penilaian antar teman atau antar siswa. Asesmen keterampilan bentuknya juga di sini dijelaskan dalam slide ini. Yang pertama adalah dilaksanakannya diskusi kelompok, kemudian presentasi pembelajaran yang telah disampaikan oleh siswa, kemudian aktivitas kolaboratif yang dilaksanakan oleh para siswa. Ini bisa dilihat dalam slide ini. Berikutnya pada slide yang ke-14, di sini juga ditampilkan simulasi atau gambaran tabel penilaian kinerja kelompok antar siswa ya. Kemudian juga ada tabel pedoman skor untuk guru. Dan di sini ada penghitungan atau penjumlahan nilai akhir yang akan didapatkan oleh siswa, oleh masing-masing siswa. Baiklah, bagian akhir dari presentasi ini ya menjadi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin, motivasi, dan keaktifan belajar siswa. Ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan yang signifikan antara hasil pembelajaran pada siklus pertama dan siklus kedua, baik dari aspek proses maupun hasil belajar siswa. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berperan dalam meningkatkan capaian akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter, sikap tanggung jawab, serta kualitas belajar siswa secara menyeluruh. Strategi pembelajaran aktif dapat dijadikan sebagai alternatif oleh guru sebagai solusi pembelajaran yang sangat relevan dan efektif dalam menciptakan kelas yang aktif, interaktif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Baiklah para penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yanti Fitriyanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Classroom Action Research atau PTK, penelitian tindakan kelas, atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah beliau berikan dapat menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya menyadari bahwa proposal yang telah disusun ini tentu masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan kelas B24 semuanya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.